Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wangi aroma masakan beef stroganoff memenuhi ruang makan apartemen minimalis itu. Kinanti, dengan gaun satin berwarna merah marun yang membalut tubuh rampingnya, berkali-kali merapikan taplak meja. Di tengah meja, sebuah kue tart kecil bertuliskan, Happy 5th Anniversary, My King, tampak cantik bersanding dengan sebotol anggur non-alkohol. Kinanti melirik jam dinding. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aris seharusnya sudah sampai di rumah 1 jam yang lalu. Namun, pesan singkat yang dikirimnya sejak sore hanya berakhir dengan centang biru tanpa balasan. Mungkin dia sedang menyiapkan kejutan besar. Bisik Kinanti pada dirinya sendiri, mencoba mengusir kabut kecemasan yang mulai menyelimuti hatinya. 5 tahun pernikahan bukanlah waktu yang singkat. Kinanti merasa telah memberikan segalanya, masa mudanya, karirnya yang cemerlang di firma hukum yang ia tinggalkan demi menjadi istri penurut, hingga tabungan masa depannya untuk membantu Aris membangun bisnis kontraktor yang baru merangkak. Suara pintu terbuka membuat jantung Kinanti berdegup kencang. Ia segera berdiri, memasang senyum termanisnya. Aris melangkah masuk, namun wajahnya tidak menyiratkan kebahagiaan. Dasinya longgar, rambutnya agak berantakan, dan aroma parfum yang menyengat, bukan parfum maskulin yang biasa Aris gunakan, tercium saat pria itu melewatinya begitu saja menuju sofa. "Mas, kamu sudah pulang? Selamat hari jadi ke-5, sayang," ucap Kinanti lembut, mencoba meraih tangan suaminya. Aris menarik tangannya dengan kasar. "Aku capek, Kin. Proyek di lapangan sedang kacau. Jangan mulai dengan drama perayaan yang tidak penting ini." Lidah Kinanti keluh. "Tidak penting? Mas, ini 5 tahun kita. Aku sudah memasak makanan kesukaanmu. Makan saja sendiri." "Aku sudah kenyang," jawab Aris dingin sembari melemparkan ponselnya di atas meja kopi dan melangkah masuk ke kamar mandi. Kinanti terpaku. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia menatap meja makan yang telah ia tata dengan penuh cinta, kini tampak seperti pajangan tak berarti. Saat ia hendak membereskan meja, ponsel Aris yang tertinggal di atas meja kopi bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar yang tidak terkunci. "Bank konfirmasi, transfer berhasil sebesar 50 juta rupiah ke rekening An. Ratna Dewi. Saldo sisa." Dunia seolah berhenti berputar bagi Kinanti. 50 juta? Itu adalah uang yang seharusnya digunakan untuk membayar cicilan alat berat bulan ini. Kinanti tahu betul kondisi keuangan perusahaan Aris sedang tidak stabil. Siapa Ratna Dewi? Rasa penasaran yang bercampur dengan kecurigaan yang membakar membuat tangan Kinanti gemetar saat menyentuh ponsel itu. Ia tahu melanggar privasi adalah hal buruk, namun instingnya sebagai wanita mengatakan ada sesuatu yang lebih busuk dari sekadar urusan bisnis. Ia membuka aplikasi pesan hijau. Nama, Ratna Dewi, tidak ditemukan. Namun ada satu kontak tanpa nama yang ditandai dengan emoji, bunga matahari. Kinanti membukanya. "Mas, makasih ya transferannya. Nanti malam jadikan? Aku sudah pesan kamar suite yang biasa. Jangan telat, sayang. Bunda kangen." Darah Kinanti mendidih. "Bunda. Sayang. Kamar suite." Ia menggulir percakapan itu lebih jauh ke atas. Di sana, ia menemukan foto-foto yang membuatnya hampir muntah. Bukan foto gadis muda cantik dengan pakaian minim seperti yang biasa ada di berita-berita perselingkuhan. Wanita di foto itu tampak jauh lebih tua. Kerutan di sekitar matanya terlihat jelas meski tertutup riasan tebal. Rambutnya disasak tinggi, gaya klasik wanita sosialita tahun 90-an. Pakaiannya bermerek, namun terlihat tidak selaras dengan usianya yang mungkin sudah menginjak kepala 5.
Wanita itu adalah Ratna Dewi. Umurnya mungkin 2 kali lipat dari umur Kinanti yang baru menginjak 25 tahun. Apa yang kamu lakukan dengan ponselku? Suara bentakan Aris menggelegar dari pintu kamar mandi. Pria itu berlari kecil dan merampas ponselnya dari tangan Kinanti. Wajahnya merah padam, campuran antara marah dan panik yang tertutup oleh arogansi. Siapa Ratna Dewi? Mas? Siapa wanita yang kamu panggil, Bunda? Ini? Suara Kinanti bergetar, namun ia berusaha berdiri tegak. Aris tertawa sinis, sebuah tawa yang merendahkan. Oh, jadi kamu memata-matai suamimu sekarang? Kamu ingin tahu siapa dia? Dia adalah orang yang lebih menghargaiku daripada kamu. Dia wanita yang mengerti perjuanganku, bukan cuma bisa menuntut perayaan konyol saat aku sedang kesulitan. Dia 2 kali lipat umurku. Aris, kamu selingkuh dengan wanita yang pantas jadi ibumu? Dan kamu memberinya 50 juta di saat kita bahkan menunda program hamil karena alasan ekonomi? Tangis Kinanti pecah. Aris mendekat, menatap Kinanti dengan tatapan yang sangat asing. Uang itu? Itu uangnya dia yang aku putar kembali. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kamu hanya istri rumahan yang beruntung aku nikahi. Ratna memberiku ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh wanita ingusan sepertimu. Pernyataan itu seperti sembilu yang menyayat jantung Kinanti. Wanita ingusan? Padahal Kinantilah yang menemani Aris saat pria itu hanya memiliki motor tua. Kinantilah yang menjual perhiasan mas kawinnya untuk modal awal kantor Aris. Keluar, Kinanti. Kalau kamu tidak bisa menerima caraku mencari hiburan dan dukungan, lebih baik kamu diam di kamar belakang. Jangan ganggu hidupku, Aris berkata dingin sembari menyambar kunci mobilnya kembali. Kamu mau kemana? Ini malam kita, teriak Kinanti. Aku mau menemui bundaku. Dia jauh lebih hangat daripada kamu yang hanya bisa menangis, ujar Aris sebelum membanting pintu apartemen dengan keras, meninggalkan Kinanti bersimpuh di lantai dingin di samping meja makan yang masih lengkap dengan lilin yang mulai meleleh habis. Di tengah isak tangisnya, Kinanti menoleh ke arah foto pernikahan mereka di dinding. Sebuah tekad muncul dari sela-sela rasa sakitnya. Ia bukan lagi Kinanti yang lemah. Jika Aris menganggapnya istri rumahan yang tidak tahu apa-apa, maka ia akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh seorang sarjana hukum yang dikhianati. Kamu membangun istanamu di atas tanahku, Aris, bisik Kinanti dengan suara parau namun tajam. Dan aku bersumpah, aku akan meratakannya sampai tidak ada satu bata pun yang tersisa untukmu dan wanita tuamu itu. Malam itu, di hari jadi pernikahan yang seharusnya indah, Kinanti tidak tidur. Ia membuka laptopnya, mengakses dokumen-dokumen lama, dan mulai memetakan aset. Perang baru saja dimulai. Sinar matahari pagi yang menerobos celah gorden tidak membawa kehangatan bagi Kinanti. Matanya sembab, namun otaknya bekerja dengan kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semalaman ia tidak memejamkan mata. Di hadapannya, layar laptop masih menyala, menampilkan berkas digital sertifikat tanah warisan dari almarhum ayahnya. Sebidang tanah luas di pinggiran kota yang kini telah berdiri sebuah rumah mewah bergaya Eropa modern. Rumah yang Aris sebut sebagai puncak kesuksesannya. Ponsel Kinanti bergetar. Sebuah pesan masuk dari informan yang ia bayar dini hari tadi melalui jaringan teman-temannya di firma hukum. Itu adalah alamat sebuah butik kelas atas dan toko grosir bahan bangunan terbesar di pusat kota. Ratna Dewi, 52 tahun. Janda dari mendiang kontraktor ternama. Pemilik tunggal PT Ratna Perkasa. Sering terlihat di Hotel Grand Melia setiap akhir pekan. Kinanti menarik napas panjang. Ia bangkit, mandi dengan air dingin untuk membasuh sisa-sisa kesedihan, dan merias wajahnya setipis mungkin namun tetap terlihat tajam. Ia mengenakan setelan blazer yang dulu sering ia pakai saat masih aktif menjadi asisten pengacara. Hari ini, ia tidak akan menjadi istri yang merengek. Ia akan menjadi predator yang mengintai.
Ia mengendarai mobilnya menuju toko grosir milik Ratna Dewi. Dari kejauhan, ia melihat mobil SUV mewah milik Aris terparkir di sana. Dada Kinanti berdegup kencang, namun ia menahan diri. Ia memakai kacamata hitam dan masker, lalu turun dari mobil, pura-pura menjadi pelanggan yang sedang melihat-lihat pajangan di bagian depan toko. Tak lama kemudian, pintu kantor pribadi di dalam toko itu terbuka. Aris keluar dengan wajah berseri-seri, wajah yang sudah berbulan-bulan tidak Kinanti lihat di rumah. Di sampingnya, seorang wanita parubaya berjalan dengan tangan menggandeng lengan Aris dengan posesif. Itu dia, Ratna Dewi. Wanita itu memang terlihat jauh lebih tua dari Kinanti, namun ia memancarkan aura kekuasaan yang berasal dari tumpukan uang. Perhiasan emas melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Rambutnya disasak rapi, dan ia mengenakan gaun sutra yang tampak terlalu formal untuk sekadar di toko grosir. Ingat ya, sayang, suara Ratna terdengar serak namun penuh penekanan. Uang muka untuk proyek jembatan itu sudah Bunda transfer. Kamu jangan nakal di luar. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja sama Bunda. Aris tertawa kecil, lalu mengecup kening wanita itu dengan takzim. Sebuah gestur yang membuat Kinanti ingin muntah. Iya, Bunda. Mas mana berani nakal? Mas kan cuma punya Bunda sekarang. Istri di rumah itu cuma bikin pusing. Kerjanya cuma minta jatah bulanan tapi nggak bisa bantu bisnis Mas seperti Bunda. Ratna mengusap pipi Aris. Kasihan sekali kamu. Sudah benar kamu bangun rumah itu di atas tanahnya. Nanti kalau surat-suratnya sudah beres, kita tinggal di sana berdua. Biarkan dia pergi tanpa membawa apa-apa. Toh, rumah itu dibangun pakai uang siapa? Uang Bunda, kan? Kinanti mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Jadi itu rencananya? Aris menggunakan uang Ratna untuk membangun rumah di atas tanah milik Kinanti, lalu berencana menendang Kinanti keluar setelah rumah itu selesai? Mereka pikir mereka bisa merampas hak milik Kinanti hanya karena Aris yang membiayai bangunannya? Mereka tidak tahu bahwa Kinanti masih memegang sertifikat asli tanah itu, yang statusnya adalah harta bawaan. Harta yang tidak bisa dibagi dalam gonogini karena didapat dari warisan sebelum atau selama pernikahan, kecuali ada perjanjian lain. Dan Kinanti tidak pernah menandatangani perjanjian apapun. Aris kemudian masuk ke mobilnya, sementara Ratna kembali ke kantornya dengan senyum puas. Kinanti segera masuk kembali ke mobilnya sebelum terlihat. Ia mengikuti mobil Aris, namun ternyata suaminya tidak kembali ke kantor. Aris justru menuju ke lokasi pembangunan rumah mewah mereka. Kinanti memarkir mobilnya agak jauh dan berjalan kaki mendekat. Rumah itu hampir 90% selesai. Megah, dengan pilar-pilar besar dan kolam renang di bagian belakang. Aris tampak sedang memberikan instruksi kepada para pekerja bangunan dengan gaya bos besar. Pak Aris, ini keramik untuk kamar utama sudah datang. Sesuai pesanan Ibu Ratna, ya? Tanya salah satu mandor. Iya, keramik impor itu. Pasang yang rapi. Jangan sampai ada yang cacat, itu pesanan khusus Bunda. Jawab Aris bangga. Kinanti berdiri di balik pohon besar di seberang jalan. Ia mengeluarkan ponselnya dan merekam percakapan serta aktivitas di sana. Ia melihat Aris mencium sebuah foto di ponselnya, mungkin foto Ratna, sambil menatap rumah itu seolah-olah itu adalah monumen kemenangannya. Kamu salah besar, Aris, gumam Kinanti pelan. Kamu membangun istanamu di atas pasir hisap, dan aku yang memegang kendali atas tanah ini. Kinanti menyadari satu hal. Aris sangat percaya diri karena ia merasa Kinanti adalah wanita lemah yang tidak paham hukum agraria. Aris mungkin berpikir bahwa karena ia yang membayar bahan bangunan, dengan uang gundiknya, maka rumah itu otomatis menjadi miliknya. Dia lupa bahwa dalam hukum Indonesia, ada asas pemisahan horizontal. Siapa yang punya tanah, dialah yang punya kuasa tertinggi. Sore harinya, Kinanti kembali ke apartemen. Aris belum pulang. Kinanti duduk di meja kerja,
membuka map tebal berisi bukti-bukti pajak bumi dan bangunan yang selalu ia bayar sendiri menggunakan sisa tabungan gajinya dulu. Ia juga menyiapkan bukti bahwa modal awal perusahaan Aris berasal dari penjualan emas kawinnya. Tiba-tiba pintu apartemen terbuka. Aris masuk dengan siulan kecil, membawa tas belanja dari merek ternama. "Wah, masih di sini? Aku pikir kamu sudah angkat kaki ke rumah orang tuamu untuk mengadu." Ejek Aris sambil melemparkan tas belanja itu ke sofa. Isinya adalah jam tangan mewah yang pastinya dari Ratna. Kinanti menatapnya datar. "Kenapa aku harus pergi dari apartemen yang aku sewa dengan uangku sendiri?" Aris terhenti. Ia baru ingat bahwa apartemen ini memang disewa atas nama Kinanti sebelum mereka pindah ke rumah baru. "Terserah. Nikmati saja hari-hari terakhirmu di sini. Bulan depan, rumah di pinggiran kota itu sudah siap huni. Dan aku sudah memutuskan, kamu tidak diundang ke sana. Kita cerai secara baik-baik, atau aku akan membuat hidupmu lebih sulit lagi." "Oh ya? Kamu yakin bisa menempati rumah itu?" tanya Kinanti dengan nada tenang yang mematikan. "Tentu saja. Itu rumahku. Aku yang membangunnya dengan keringatku dan dukungan Bunda Ratna. Kamu cuma punya potongan kertas tanah itu, tapi bangunan di atasnya adalah milikku. Kamu tidak akan bisa apa-apa." Aris mendekat, mencoba mengintimidasi. "Wanita tua itu, yang kamu ejek, punya lebih banyak kuasa dan uang daripada seluruh keluarga besarmu. Jadi, lebih baik kamu terima tawaran cerai dariku sekarang sebelum kamu keluar dari sini dengan tangan hampa." Kinanti tersenyum kecil. Senyum yang membuat Aris merasa tidak nyaman untuk pertama kalinya. "Kita lihat saja nanti, Mas. Siapa yang akan keluar dengan tangan hampa?" Aris mendengus dan masuk ke kamar, membanting pintu. Di luar, Kinanti mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. "Halo, Pak Hendra? Ini Kinanti. Saya ingin memesan 2 unit ekskavator untuk minggu depan." "Iya, pembersihan lahan total. Saya akan kirimkan detail lokasinya." Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Kinanti tidak hanya ingin cerai. Ia ingin meratakan setiap simbol pengkhianatan yang telah Aris bangun dengan bangga. 3 hari berlalu sejak ancaman Aris di apartemen. Selama itu pula, Aris jarang pulang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah baru atau di butik milik Ratna Dewi. Kinanti, di sisi lain, bergerak dalam diam. Ia telah mengosongkan semua barang berharga miliknya dari apartemen dan menitipkannya di gudang sewaan. Ia ingin memastikan bahwa ketika badai itu datang, tidak ada satupun miliknya yang tertinggal untuk dihancurkan Aris. Puncaknya terjadi pada suatu sore di sebuah kafe kelas atas yang menjadi tempat berkumpulnya para sosialita. Kinanti tahu, setiap Kamis sore, Ratna Dewi selalu mengadakan pertemuan rutin dengan teman-temannya di sana. Dan benar saja, Aris ada di sana, duduk di samping Ratna seperti seorang ajudan setia, atau lebih tepatnya, seperti peliharaan yang didandani dengan pakaian mahal. Kinanti melangkah masuk dengan kepala tegak. Ia tidak lagi memakai masker atau kacamata hitam. Ia mengenakan gaun kerja terbaiknya, memulas bibirnya dengan warna merah darah yang tajam. Saat ia mendekati meja besar tempat Ratna dan kawan-kawannya tertawa, suasana mendadak hening. "Mas Aris, ternyata di sini. Pantas saja dicari di kantor tidak ada," ucap Kinanti dengan suara yang tenang namun berwibawa. Aris tersedak kopinya. Wajahnya memucat sesaat sebelum berubah menjadi merah karena malu di depan teman-teman Ratna. "Kinanti, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bikin malu." Ratna Dewi meletakkan cangkir porselennya dengan denting yang sengaja dikeraskan. Ia menatap Kinanti dari bawah ke atas dengan tatapan merendahkan. "Jadi, ini istri kecilmu itu, Aris? Penampilannya lumayan. Tapi sayang, kurang berkelas." Teman-teman Ratna terkikik di balik kipas dan tangan mereka. Kinanti hanya tersenyum tipis, lalu menarik kursi kosong dan duduk tanpa diundang. "Istri kecil?
Saya rasa Anda salah paham, Ibu Ratna, sahut Kinanti tenang. Saya istri sah satu-satunya. Dan menurut hukum, semua yang Mas Aris miliki, termasuk pakaian yang dia pakai sekarang, adalah harta bersama yang sebagiannya adalah hak saya. Ratna tertawa sinis, suaranya terdengar parau dan sombong. Hukum? Sayang sekali, Nak. Di dunia ini, hukum itu bisa dibeli. Aris sudah bercerita semuanya. Kamu itu hanya beban. Kamu hanya menghambat karirnya. Dia butuh wanita yang bisa mendukung finansial dan jaringannya, bukan wanita yang cuma bisa masak dan minta uang belanja. Aris yang merasa mendapat dukungan dari Ratna, mulai berani angkat bicara. Ia berdiri dan menunjuk wajah Kinanti. Dengar ya, Kinanti. Aku sudah cukup sabar sama kamu. Kamu mau apa datang ke sini? Mau minta uang? Ini. Aris mengeluarkan beberapa lembar uang 100.000 dari dompetnya dan melemparkannya ke meja. Ambil ini dan pergi. Jangan ganggu Bunda Ratna. Dia wanita terhormat, jauh di atas levelmu. Kinanti menatap lembaran uang itu, lalu menatap Aris dengan iba. Kasihan sekali kamu, Mas. Kamu rela menghina istrimu demi wanita yang usianya bahkan lebih tua dari ibumu sendiri. Apa kamu tidak punya harga diri lagi sampai harus menjadi simpanan seorang janda hanya demi modal proyek? Plak! Ratna Dewi memukul meja dengan keras. Jaga mulutmu, lancang sekali kamu. Aris itu pria hebat. Dia hanya butuh bimbingan wanita dewasa yang matang. Bukan seperti kamu, anak kemarin sore yang tidak tahu cara memperlakukan suami. Ratna kemudian menoleh ke arah teman-temannya. Kalian lihat kan? Inilah kenapa pria sukses sering cari yang lain. Istri aslinya tidak tahu diri dan kasar. Saya kasar karena saya dikhianati. Jawab Kinanti, suaranya naik 1 oktav. Dan untuk Anda, Ibu Ratna, Anda mungkin punya banyak uang, tapi Anda tidak punya kelas. Mengambil suami orang lain di usia Anda yang sudah senja bukan menunjukkan kekuatan, tapi menunjukkan betapa putus asanya Anda mencari kasih sayang yang tulus. Aris menarik kerah baju Kinanti, memaksanya berdiri. Cukup. Keluar sekarang atau aku seret kamu. Kinanti melepaskan tangan Aris dengan sentakan kuat. Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja membelai wanita itu. Aku kesini hanya ingin memastikan satu hal. Aris, kamu benar-benar memilih dia? Kamu benar-benar ingin mengakhiri semua yang kita bangun dari nol? Aris tertawa mengejek. Membangun dari nol? Apa yang kamu bangun? Aku yang kerja keras. Dan sekarang, berkat Bunda Ratna, aku punya rumah mewah yang sebentar lagi selesai. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Tanah itu, aku akan urus lewat jalur belakang supaya jadi milikku sepenuhnya. Kamu tinggal tunggu surat cerai dan pengusiran dari pengadilan. Ratna Dewi tersenyum kemenangan. Ia meraih tangan Aris dan mengelusnya di depan mata Kinanti. Sudahlah, Aris. Jangan buang energi untuk sampah seperti dia. Ayo, kita harus cek furnitur untuk kamar utama kita di rumah baru itu. Kinanti menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit itu kini telah menguap sepenuhnya, berganti dengan kedinginan yang luar biasa. Ia melihat suaminya dan wanita tua itu sebagai 2 orang yang sangat malang. Baiklah, kata Kinanti pendek. Kalau itu pilihanmu, Mas, aku harap rumah itu benar-benar menjadi surga bagimu. Tapi ingat satu hal, setiap bangunan yang berdiri di atas pondasi yang salah, pasti akan runtuh. Dan saat itu terjadi, jangan pernah cari aku. Kinanti berbalik dan berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, ia masih mendengar tawa kemenangan Ratna dan makian kasar Aris. Begitu sampai di mobil, Kinanti segera menghubungi pengacaranya. Halo, Pak. Aktifkan rencana B. Saya ingin laporan mengenai pelanggaran IMB, izin mendirikan bangunan, yang dilakukan Aris segera masuk ke dinas terkait.
Dan pastikan alat berat sudah siap siaga di dekat lokasi mulai besok malam. Saya tidak mau ada penundaan. Wajah Kinanti di spion tampak begitu dingin. Di kepalanya, ia sudah membayangkan suara tembok yang runtuh dan debu yang beterbangan. Aris mengira ia menang karena memiliki Ratna, sementara Ratna mengira ia menang karena memiliki uang. Mereka berdua lupa satu hal. Kinanti adalah pemilik sah bumi yang mereka pijak. Malam itu, Kinanti tidur di sebuah hotel kecil. Ia mematikan semua notifikasi dari Aris yang mungkin akan mengirimkan makian lagi. Ia butuh tenaga untuk pertunjukan besar yang akan segera dimulai. Pertunjukan di mana ia akan menjadi sutradara, dan Aris akan menjadi penonton yang hancur lebur. Setelah kejadian memalukan di kafe, Kinanti tidak pulang ke apartemen. Ia memilih menginap di sebuah hotel yang lokasinya dekat dengan kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN, dan Dinas Cipta Karya. Ia tahu, kemarahan tanpa strategi hanya akan berakhir dengan kekalahan. Aris mungkin memiliki modal dari Ratna Dewi, tapi pria itu memiliki satu kelemahan fatal. Ia arogan dan ceroboh. Kinanti duduk di depan meja kerja hotel yang sempit, dikelilingi oleh tumpukan map. Ia menghubungi teman lamanya, Baskara, seorang ahli hukum agraria yang dulu pernah bekerja satu tim dengannya sebelum Kinanti memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Bas, aku butuh bantuanmu untuk mengecek status IMB di lahan milikku di Jalan Melati nomor 45. Ujar Kinanti melalui sambungan telepon. Lahan yang di sana? Bukannya suamimu sedang membangun rumah besar di atasnya? Aku sering lewat sana, bangunannya mewah sekali, Kin? Sahut Baskara di ujung telepon. Kinanti tersenyum pahit. Persis. Tapi aku punya firasat dia melakukan kecurangan administrasi. Aris itu tipe orang yang suka memotong jalan pintas demi menghemat biaya. 1 jam kemudian, Baskara mengirimkan sebuah file PDF. Isinya mengejutkan sekaligus menjadi senjata pemungkas bagi Kinanti. Kin, ini gila. Aris memang mengajukan IMB, tapi statusnya masih pending karena ada sengketa administrasi batas tanah. Namun, dia tetap nekat membangun hingga hampir selesai. Dan yang lebih parah lagi, dia memalsukan tanda tanganmu di dokumen persetujuan tetangga dan ahli waris tanah untuk pengurusan izin tersebut. Dia menggunakan scan tanda tanganmu dari dokumen lama. Darah Kinanti berdesir. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen dan pelanggaran hukum bangunan yang serius. Satu lagi, Kin, tambah Baskara. Karena tanah itu adalah hibah murni dari almarhum ayahmu kepada kamu secara personal, bukan harta bersama, maka segala bentuk bangunan yang berdiri di atasnya tanpa izin tertulis darimu sebagai pemilik lahan adalah bangunan ilegal. Secara hukum, kamu punya hak untuk meminta pengosongan lahan atau pembongkaran. Kinanti menutup telepon dengan perasaan lega yang aneh. Ia kini memiliki bom yang siap diledakkan kapan saja. Pagi harinya, Kinanti mendatangi kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Ia melaporkan adanya bangunan ilegal di atas tanah miliknya yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Dengan statusnya sebagai pemilik sah sertifikat tanah, laporan Kinanti segera diproses. Kami akan mengeluarkan surat peringatan, SP, 1 hingga 3 dalam waktu singkat, Bu Kinanti. Karena bangunan ini melanggar garis sempadan jalan dan izinnya palsu, sanksi tertingginya memang pembongkaran paksa, ujar petugas dinas tersebut. Berapa lama waktu yang biasanya diberikan untuk SP3? Tanya Kinanti. Biasanya 7-14 hari. Tapi jika pemilik tanah yang melaporkan dan meminta percepatan karena adanya unsur pidana pemalsuan, kami bisa bertindak lebih cepat setelah koordinasi dengan kepolisian. Kinanti mengangguk mantap. Lakukan secepat mungkin. Saya yang akan menanggung biaya alat beratnya jika diperlukan. Keluar dari kantor dinas, Kinanti merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Namun, ia belum selesai. Ia ingin Aris dan Ratna masuk ke dalam jebakan yang lebih dalam. Ia ingin mereka menghabiskan lebih banyak uang lagi untuk rumah itu sebelum ia meratakannya.
Ia mengirim pesan singkat kepada Aris. Mas, aku sudah pikirkan semuanya. Aku menyerah. Silakan ambil rumah itu. Aku hanya minta waktu seminggu untuk mengemasi sisa kenangan kita di apartemen. Setelah itu, aku akan tanda tangani surat cerai tanpa menuntut apapun. Hanya butuh 2 menit bagi Aris untuk membalas. Nah, begitu dong. Sadar diri juga akhirnya. Kamu memang gak punya peluang menang lawan aku dan Bunda Ratna. Oke, seminggu lagi aku tunggu tanda tanganmu. Hari ini aku mau pesan lampu kristal seharga 200 juta untuk ruang tamu rumah baruku. Jangan ganggu aku lagi. Kinanti menatap layar ponselnya dengan tatapan dingin. Lampu kristal 200 juta? Bagus. Aris, belilah sebanyak mungkin barang mahal. Belilah furnitur terbaik dengan uang wanita itu. Pasang semuanya di sana. Kinanti tahu, semakin banyak harta yang Aris masukkan ke dalam rumah itu, semakin besar rasa sakit yang akan dirasakannya saat semua itu terkubur puing. Kinanti sengaja memberi kesan, menyerah, agar Aris dan Ratna merasa aman untuk memindahkan aset-aset mereka ke rumah baru tersebut. Sore harinya, Kinanti melewati lokasi proyek. Ia melihat sebuah truk besar sedang menurunkan sofa-sofa mewah berlapis kulit dan peralatan dapur elektronik kelas 1. Aris berdiri di sana, bertolak pinggang dengan sombong, sesekali tertawa bersama para pekerja. Ratna Dewi juga ada di sana, menunjuk-nunjuk dinding dengan kipas mahalnya, memerintahkan pekerja untuk memasang wallpaper sutra. Mereka tampak seperti raja dan ratu yang sedang mempersiapkan istana baru mereka. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kemegahan tembok itu, surat perintah pembongkaran sudah mulai diketik di kantor dinas. Kinanti lalu menemui pengacaranya untuk menyusun draft gugatan balik jika Aris mencoba mempermasalahkan pembongkaran tersebut nantinya. Kita akan menyerang dari 2 sisi, Pak Pengacara, ujar Kinanti tegas. Pertama, pembatalan IMB dan eksekusi bangunan ilegal. Kedua, laporan pidana pemalsuan tanda tangan. Saya ingin dia kehilangan rumah itu, dan jika mungkin, merasakan dinginnya jeruji besi. Bagaimana dengan wanita itu? Ratna Dewi? Tanya sang pengacara. Kinanti tersenyum sinis. Ratna Dewi hanya peduli pada reputasi dan hartanya. Begitu rumah itu hancur dan Aris tersangkut kasus pidana, dia akan membuang Aris seperti sampah busuk. Saya ingin melihat Aris mengemis pada wanita yang katanya, memberinya ketenangan, itu, hanya untuk ditendang karena sudah tidak berguna lagi. Malam itu, Kinanti makan malam dengan tenang untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap. Ia memesan steak terbaik dan segelas jus jeruk segar. Di kepalanya, ia sudah menghitung mundur. 7 hari lagi. 7 hari menuju kehancuran total sang pengkhianat. Seminggu yang dijanjikan Kinanti hampir berakhir. Selama waktu itu, suasana di lokasi rumah mewah di pinggiran kota tersebut tampak seperti persiapan pesta besar. Aris benar-benar termakan umpan Kinanti. Karena mengira istrinya sudah menyerah sepenuhnya, Aris merasa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Aris dan Ratna Dewi memutuskan untuk mengadakan acara housewarming atau syukuran kecil-kecilan sebelum mereka resmi pindah. Acara itu sekaligus menjadi ajang pamer bagi Ratna kepada lingkaran sosialitanya, bahwa ia berhasil menjinakkan seorang pria muda dan membangunkan istana untuknya. Sore itu, Kinanti memantau dari kejauhan. Karpet merah sudah terbentang dari teras hingga ke ruang tamu yang luas. Lampu kristal seharga 200 juta yang dibanggakan Aris sudah terpasang, berpijar mewah memantulkan cahaya ke dinding-dinding yang dilapisi wallpaper sutra. Puluhan karangan bunga ucapan selamat berderet di halaman depan tanah milik Kinanti. Kinanti melihat sebuah truk catering menurunkan peralatan makan perak dan hidangan-hidangan mahal. Aris tampak gagah dengan setelan jas baru, mondar-mandir menyapa beberapa tamu penting dan rekan bisnisnya. Ratna Dewi berdiri di sampingnya, mengenakan kebaya modern yang sangat glamor, tampak sangat puas seolah baru saja memenangkan lotre. Mereka berpesta di atas tanahku, menggunakan uang pengkhianatan,
bisik Kinanti pada dirinya sendiri. Tangannya menggenggam erat sebuah map biru yang baru saja ia ambil dari kantor dinas. Itu adalah surat perintah pembongkaran paksa, SP3, yang sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada respon dari pihak pembangun atas SP1 dan SP2 sebelumnya. Tentu saja tidak ada respon, karena surat-surat peringatan sebelumnya dikirimkan ke alamat kantor Aris, dan Aris begitu sibuk mengurusi interior rumah hingga tidak sempat membuka tumpukan surat, sampah, di mejanya. Kinanti berjalan perlahan mendekati kerumunan tamu. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat suasana sedikit canggung. Aris, yang sedang tertawa bersama seorang kontraktor, mendadak membeku melihat Kinanti berdiri di ujung karpet merah. "Kinanti, mau apa kamu ke sini? Aku kan bilang jangan ganggu acara ini," desis Aris, menghampiri Kinanti dengan wajah kesal. Ratna Dewi pun ikut mendekat, mengibaskan kipasnya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat. "Duh, Aris, mungkin dia mau minta jatah makanan sisa. Kasihan, auranya kusam sekali sejak kita tinggalkan." Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Kinanti menatap mereka berdua dengan tenang, bahkan tersenyum tipis. "Aku tidak datang untuk makan, Mas Aris. Aku hanya ingin memberikan kado terakhir untuk rumah ini. Bukankah ini malam yang spesial?" Suara Kinanti cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. "Kado apa? Kalau cuma mau bikin drama, mending kamu pergi sekarang sebelum aku panggil keamanan," ancam Aris. Kinanti mengeluarkan map biru dari tasnya. Ini adalah surat perintah pembongkaran dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Berdasarkan laporan pelanggaran IMB dan pemalsuan dokumen lahan, bangunan ini dinyatakan sebagai bangunan ilegal yang berdiri tanpa izin di atas tanah milik pribadi atas nama Kinanti Larasati. Aris tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh tawa sinis Ratna. "Kamu gila ya? Ini rumah sudah berdiri? Kamu pikir hanya dengan selembar kertas kamu bisa meruntuhkan bangunan seharga miliaran ini? Aku sudah bayar orang dalam untuk mengurus semuanya. Orang dalam yang kamu bayar tidak akan bisa melawan bukti kepemilikan mutlak dan laporan pidana pemalsuan tanda tangan yang sudah masuk ke kepolisian pagi ini, Aris," sahut Kinanti dingin. "Rumah ini tidak memiliki izin tinggal. Dan karena dibangun di atas tanah yang bukan milikmu, aku sebagai pemilik lahan berhak melakukan pembersihan lahan." Ratna Dewi melangkah maju, wajahnya mulai tampak panik namun ia mencoba tetap terlihat berkuasa. "Heh, perempuan kecil. Kamu tahu berapa banyak uang yang saya tanam di sini? Lampu kristal itu saja sudah cukup untuk membeli harga dirimu. Jangan coba-coba mengancam saya. Simpan uang Anda, Ibu Ratna. Karena sebentar lagi, uang itu akan menjadi puing," jawab Kinanti tanpa gentar. Kinanti melirik jam tangannya. Tepat pukul 19. "Aku memberimu waktu 1 jam, Aris. Suruh tamu-tamumu pulang. Keluarkan barang-barang berharga yang masih bisa kamu selamatkan. Karena tepat pukul 20, alat berat akan masuk." "Kamu cuma menggertak. Kamu tidak akan berani," teriak Aris, wajahnya merah padam karena malu di depan para tamunya. Kinanti tidak membalas. Ia berbalik dan berjalan menuju gerbang depan. Di sana, 2 buah truk besar yang membawa ekskavator sudah terparkir, diikuti oleh 2 mobil polisi yang bertugas mendampingi eksekusi lahan. Para tamu mulai merasa tidak nyaman. Mereka mulai berbisik-bisik tentang bangunan ilegal dan sengketa tanah. Beberapa orang mulai meninggalkan piring makan mereka dan bergegas menuju mobil masing-masing, takut terseret masalah hukum. "Bunda, dia cuma gertak sambal. Jangan dengerin dia," ujar Aris mencoba menenangkan Ratna yang mulai gemetar. Namun, saat Ratna melihat lampu strobo polisi di depan gerbang, ia sadar bahwa Kinanti tidak sedang bercanda. Wanita tua itu menoleh ke arah Aris dengan tatapan tajam. "Aris, kamu bilang surat-suratnya sudah beres? Kamu bilang ini tanahmu. Kalau sampai rumah ini kenapa-napa, aku tidak akan memaafkanmu." "Sudah beres, Bunda.
Kinanti cuma mau merusak pesta kita, seru Aris panik. Di luar, Kinanti berdiri bersedekap di samping mobilnya. Ia menatap jam tangannya yang terus berdetak. 55 menit lagi. Ia melihat para tamu berlarian keluar seperti tikus yang meninggalkan kapal tenggelam. Pesta mewah itu berubah menjadi kekacauan dalam hitungan menit. Bagi Kinanti, ini bukan sekadar tentang menghancurkan bangunan. Ini adalah tentang meruntuhkan harga diri Aris yang dibangun di atas kebohongan, dan menghancurkan kesombongan Ratna yang merasa bisa membeli segalanya dengan uang. Nikmati sisa waktumu di dalam istana pasirmu, Aris, gumam Kinanti. Karena sebentar lagi, Fajar tidak akan menemukan satu tembok pun yang masih berdiri. Suasana di dalam rumah mewah itu kini berantakan. Para tamu sosialita Ratna Dewi telah kabur, meninggalkan piring-piring berisi makanan mahal yang mendingin dan gelas-gelas kristal yang tergeletak sembarangan. Aris berdiri di tengah ruang tamu, napasnya memburu. Ia menatap lampu kristal raksasa di atasnya, lalu menatap Kinanti yang berdiri di ambang pintu besar bersama 2 orang petugas kepolisian dan seorang pria berseragam dinas. Ini gila. Kinanti, hentikan semua ini sekarang juga, raung Aris. Ia berlari menghampiri Kinanti, namun langkahnya diadang oleh petugas polisi. Mohon tenang, Pak Aris, ujar polisi itu dengan tegas. Kami di sini untuk mengawal pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan berdasarkan surat perintah resmi. Anda memiliki waktu kurang dari 1 jam untuk mengevakuasi diri dan barang-barang yang sekiranya masih bisa dibawa. Ratna Dewi keluar dari kamar utama dengan wajah pucat pasi. Riasan tebalnya tampak kontras dengan kulitnya yang kini terlihat kusam karena ketakutan. Aris, apa-apaan ini? Polisi? Kamu bilang kamu sudah mengatur semua pejabat di kota ini. Aris menoleh ke arah Ratna dengan tatapan nanar. Aku sudah bayar, Bunda. Aku sudah kasih uang ke orang perizinan. Aku nggak tahu kenapa jadi begini. Kinanti melangkah maju 1 langkah. Suaranya terdengar jernih di tengah kekacauan itu. Orang perizinan yang kamu suap itu tidak bisa berbuat apa-apa, Mas, karena aku yang memegang hak mutlak atas tanah ini sebagai harta bawaan. Kamu membangun tanpa izin pemilik lahan, memalsukan tanda tangan, dan melanggar garis sempadan jalan. Tidak ada uang yang bisa menutupi kesalahan fatal itu. Aku yang membangun rumah ini. Pakai uangku. Teriak Ratna Dewi, menudingkan jari berhias cincin berliannya ke arah Kinanti. Ini bangunan milikku. Kamu tidak punya hak menyentuhnya. Secara hukum, Ibu Ratna, sahut Kinanti tenang, bangunan yang berdiri di atas tanah orang lain tanpa perjanjian sewa atau hak guna bangunan yang sah, statusnya adalah milik pemilik tanah atau harus dibongkar jika pemilik tanah keberatan. Dan saya sangat keberatan bangunan ini ada di sini. Kinanti melirik jam tangannya. Sisa 40 menit. Jika kalian masih ingin menyelamatkan sofa-sofa mahal atau peralatan dapur itu, sebaiknya kalian mulai angkat sekarang. Karena tepat pukul 20, operator ekskavator di luar sudah saya instruksikan untuk mulai bekerja. Kamu tidak akan berani, Kinanti. Aris berteriak histeris. Ini miliaran rupiah. Kamu akan menyesal seumur hidup kalau menghancurkan ini. Kinanti menatap suaminya, pria yang dulu ia cintai dan ia dukung dari nol. Aku sudah menyesal, Aris. Aku menyesal menghabiskan 5 tahun hidupku untuk pria sepertimu. Menghancurkan rumah ini bukanlah kerugian bagiku. Ini adalah biaya pembersihan untuk memulai hidup baru yang lebih bersih. Melihat Kinanti yang sama sekali tidak goyah, Aris mulai panik. Ia mulai memerintahkan beberapa pekerja bangunan yang masih ada di sana untuk memindahkan barang-barang. Cepat, angkat TV itu. Angkat kulkasnya. Pindahkan ke bagasi mobil. Suasana berubah menjadi komedi tragis. Aris dan Ratna Dewi, yang tadinya bersikap seperti raja dan ratu, kini terlihat sibuk mengangkat dus-dus kecil dan barang-barang mewah dengan terburu-buru. Ratna bahkan terlihat menyeret tas-tas bermereknya keluar ke halaman,
Rambut saksaknya mulai berantakan tertiup angin malam. "Bunda, bantu aku angkat meja ini," teriak Aris. "Angkat sendiri. Kamu yang bikin masalah ini, Aris. Kamu bohong padaku soal status tanah ini," balas Ratna dengan nada tinggi. Hubungan mereka yang katanya didasari kenyamanan, mulai retak di bawah tekanan kenyataan. Kinanti berdiri di dekat gerbang, menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang dingin. Tidak ada rasa kasihan, yang ada hanyalah rasa lega yang mendalam. Ia melihat Aris mencoba melepaskan lampu kristal 200 juta itu dari langit-langit dengan tangan gemetar. Namun karena terburu-buru dan tidak punya alat yang memadai, lampu itu justru retak sebagian. Sisa 10 menit, suara Kinanti menggema melalui pengeras suara kecil yang dibawa salah satu petugas. Aris turun dari tangga lipat dengan wajah penuh peluh. Ia menatap Kinanti dengan kebencian yang mendalam. "Kamu iblis, Kinanti. Kamu menghancurkan mimpi yang aku bangun susah payah." Mimpi yang dibangun di atas penderitaan istri sah dan harta gundik bukanlah mimpi, Aris. Itu hanyalah hayalan, balas Kinanti. Tepat pukul 20, suara mesin besar menderu dari arah jalan. 2 ekskavator raksasa bergerak masuk ke halaman, lampu sorotnya yang terang benderang menerangi fasad rumah mewah tersebut. Aris dan Ratna terpaksa mundur ke tepi jalan, berdiri di antara tumpukan barang-barang yang belum sempat mereka masukkan ke mobil. "Hentikan! Tolong hentikan!" Aris mencoba berlari ke arah ekskavator, namun petugas polisi menahannya dengan kuat. "Kinanti, tolong! Kita bisa bicara baik-baik. Aku akan ceraikan Ratna, aku akan kembali padamu, tapi tolong jangan hancurkan rumah ini." Kinanti menatap Aris untuk terakhir kalinya. Kata-kata, "kembali padamu," terdengar seperti lelucon paling menjijikkan yang pernah ia dengar. "Terlambat, Aris. Kamu sendiri yang bilang, aku hanyalah wanita ingusan yang tidak tahu apa-apa. Sekarang, saksikan bagaimana wanita ingusan ini mengambil kembali haknya." Kinanti mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada operator ekskavator. "Mulai." Lengan besi raksasa itu terangkat, lalu dengan satu gerakan kuat, menghantam balkon lantai 2. Suara dentuman keras beton yang hancur membelah kesunyian malam, diikuti oleh jeritan histeris Aris yang jatuh terduduk di atas aspal. Suara beton yang terbelah terdengar seperti guntur yang memecah langit malam. Debu putih mengepul ke udara, menutupi lampu-lampu sorot ekskavator yang terus bekerja tanpa ampun. Bagian balkon yang tadi dipuji-puji Aris sebagai tempat bersantai paling mewah, kini telah menjadi onggokan material tak berbentuk yang menimpa taman bunga mahal di bawahnya. Aris masih terduduk di aspal, matanya terbelalak menyaksikan dinding-dinding rumah itu mulai retak. Setiap hantaman besi dari lengan ekskavator terasa seperti pukulan langsung ke ulu hatinya. Tidak mungkin. Gumam Aris dengan suara serak. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli. "Itu uangku, itu masa depanku." Di sampingnya, Ratna Dewi tampak jauh lebih buruk. Ia berdiri di samping tumpukan tas bermereknya yang tergeletak di tanah seperti barang loakan. Rambutnya yang tadinya tertata rapi kini acak-acakan, terkena debu bangunan yang terbawa angin. Wajahnya yang biasa terlihat angkuh kini dipenuhi garis-garis kecemasan yang mendalam. "Aris, lakukan sesuatu," teriak Ratna sembari memukul bahu Aris. "Itu modal dari perusahaan saya. Kamu bilang ini investasi aman. Kamu bilang tanah ini tidak akan bermasalah. Diam kamu, tua bangka," bentak Aris tiba-tiba, meluapkan rasa frustrasinya pada wanita yang tadi ia panggil Bunda. "Kalau kamu tidak terus-menerus mendesakku untuk membangun rumah yang lebih besar dari rumah mantan suamimu, aku tidak akan seceroboh ini." Ratna tertegun. "Apa kamu bilang? Kamu berani membentakku setelah semua uang yang aku berikan padamu?" Kinanti menyaksikan pertengkaran itu dari kejauhan dengan senyum tipis. Pengkhianatan memang manis di awal, namun rasanya sangat pahit saat fondasinya mulai goyang.
Ia berjalan mendekati mereka, didampingi oleh pengacaranya yang membawa dokumen penyitaan sisa aset. Jangan bertengkar di sini. Suara Kinanti terdengar tenang namun menusuk. Masih banyak yang harus dihancurkan. Kalian harus punya tenaga untuk melihat sisanya. Hantaman kedua menghancurkan ruang tamu. Lampu kristal 200 juta yang belum sempat dilepas sepenuhnya itu bergoyang hebat, lalu jatuh terhempas ke lantai marmer dengan suara dentingan ribuan kaca yang pecah serentak. Aris memejamkan mata, tangisnya pecah. Suara itu adalah suara kegagalannya yang paling nyata. Kinanti, aku mohon. Aris merangkak mendekati kaki Kinanti, mengabaikan polisi yang mencoba menahannya. Hentikan, Kin. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan bekerja Rodi untukmu. Aku akan kembalikan semua uang yang pernah kamu berikan. Tapi tolong, jangan ratakan semuanya. Kita bisa jual rumah ini dan bagi dua hasilnya. Kinanti menatap suaminya dengan tatapan murni penghinaan. Jual rumah ilegal di atas tanahku? Kamu pikir aku sebodoh itu, Aris? Aku tidak butuh uang hasil perzinahanmu dengan wanita ini. Aku hanya butuh tanahku kembali bersih. Seperti saat ayahku memberikannya padaku. Lengan ekskavator kini beralih ke pilar-pilar utama. Dengan satu dorongan kuat, struktur depan rumah itu runtuh, menciptakan getaran hebat yang terasa hingga ke jalan raya. Debu semakin tebal, membuat para penonton, tetangga sekitar yang mulai berdatangan, harus menutup hidung. Lihat itu, Aris. Kinanti menunjuk ke arah puing-puing yang dulunya adalah kamar utama. Di sana kamu berencana menidurkan wanita lain di atas tanah warisan ayahku. Sekarang, silakan tidur di sana jika kamu mau. Di bawah beton-beton itu. Ratna Dewi menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan kembali sepeser pun dari investasinya di rumah ini, mulai menjauh. Ia sibuk menelepon seseorang, kemungkinan pengacaranya atau orang suruhannya untuk mengamankan asetnya yang lain. Halo? Jemput saya sekarang di Jalan Melati. Bawa truk untuk barang-barang saya. Dan hubungi bank, blokir semua akses rekening yang pernah saya berikan pada Aris. Ratna bicara dengan nada ketus, sama sekali tidak menoleh lagi pada Aris yang masih bersimpuh di kaki Kinanti. Aris mendongak, mendengar ucapan Ratna. Bunda, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku butuh uang itu untuk membayar denda dan pengacara. Ratna menatap Aris dengan mata dingin yang tak berperasaan. Kamu sudah gagal, Aris. Kamu bilang kamu singa yang bisa melindungiku. Ternyata kamu cuma kucing kecil yang tidak becus mengurus surat tanah. Jangan pernah hubungi aku lagi. Masalah hukummu, selesaikan sendiri. Ratna kemudian masuk ke mobil mewah yang baru saja datang menjemputnya, meninggalkan Aris di tengah kehancuran total. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya kemerahan mulai menyinari lokasi eksekusi. Rumah mewah yang kemarin berdiri dengan angkuh, kini hanya menyisakan kerangka-kerangka besi yang mencuat dan gundukan puing yang berasap debu. Kinanti menghirup udara pagi yang segar, meski bercampur aroma semen. Baginya, ini adalah aroma kemenangan. Pak Baskara, panggil Kinanti kepada pengacaranya. Pastikan semua proses hukum pemalsuan tanda tangan tetap berjalan. Saya ingin dia tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan kebebasannya. Siap, Bu Kinanti. Berkasnya sudah lengkap, jawab Baskara. Kinanti berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk, ia menoleh ke arah Aris yang kini duduk sendirian di samping onggokan marmer pecah, tampak seperti gelandangan di atas tanah yang dulu ia klaim sebagai istananya. Selamat menikmati fajar pertamamu tanpa apa-apa, Aris, ucap Kinanti lirih sebelum memacu mobilnya meninggalkan tempat itu. Matahari kini telah naik sepenuhnya, menyinari pemandangan yang mengerikan sekaligus memuaskan bagi Kinanti. Proses penghancuran terus berlanjut. Tidak ada lagi istana megah. Yang tersisa hanyalah kerangka ruang yang perlahan-lahan dipukul mundur oleh kekuatan mesin. Setiap kali dinding bata roboh,
Suara hantamannya seolah menjadi musik pengiring bagi kebebasan Kinanti. Aris masih berada di sana, namun ia bukan lagi pria sombong yang berdiri tegak. Ia duduk di atas salah satu tumpukan sak semen yang belum sempat terpakai, wajahnya kotor oleh debu dan air mata yang mengering. Ia melihat tembok kamar mandinya, yang menggunakan marmer impor pilihan Ratna, hancur berkeping-keping. Itu marmer Italia, Kin. Gumam Aris saat Kinanti berjalan mendekat untuk memantau tahap akhir pembersihan. 1 meternya 3 juta rupiah. Kenapa kamu begitu tega? Kinanti berhenti tepat di depan Aris, bayangannya menutupi pria yang hancur itu. Uang 3 juta itu tidak ada artinya dibanding harga diriku yang kamu injak-injak. Aris, kamu menang isi batu, sementara aku menang isi pengkhianatanmu selama berbulan-bulan. Di mana logikamu? Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan proyek. 2 orang pria berpakaian rapi turun, membawa tas kerja kulit. Aris sempat menoleh dengan harapan di matanya, mengira itu adalah bantuan dari kolega atau pengacara yang dikirim Ratna. Namun, harapan itu pupus saat pria-pria itu memperkenalkan diri. Selamat pagi. Kami dari bagian penagihan Bank Nasional. Kami mendapat laporan mengenai penghancuran aset yang menjadi agunan kredit atas nama PT Aris Konstruksi Utama. Aris terperanjat. Agunan? Tapi rumah ini belum jadi agunan resmi. Salah satu pria itu membuka dokumen. Anda menjaminkan kontrak proyek dan aset masa depan, berupa bangunan ini untuk mengambil kredit modal kerja sebesar 2 miliar rupiah 6 bulan lalu. Karena bangunan ini sekarang dihancurkan dan tanahnya terbukti milik pihak lain, maka jaminan Anda hangus. Kami di sini untuk menyerahkan surat sita atas aset perusahaan Anda yang lain dan menagih pelunasan seketika. Aris lemas. Ia lupa bahwa demi mendapatkan proyek besar dari Ratna, ia telah meminjam uang bank dengan menjanjikan rumah ini sebagai jaminan, sebuah langkah nekat karena ia yakin Kinanti tidak akan pernah tahu. Kin, tolong. Aris berlutut, kali ini benar-benar bersujud di atas tanah yang penuh kerikil tajam. Kalau bank menyita kantorku, aku akan berakhir di jalanan. Tolong bilang pada mereka rumah ini masih bisa dibangun lagi. Aku akan minta maaf pada Ratna, aku akan cari uang. Minta maaf pada Ratna. Kinanti tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat hambar. Kamu masih belum sadar juga? Ratna sudah memblokir semua akunmu. Dia sudah mengirim orang untuk mengambil kembali mobil SUV yang kamu pakai karena itu atas nama perusahaannya. Kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Aris. Seolah mempertegas ucapan Kinanti, seorang pria berbadan besar datang dan langsung mengambil kunci mobil yang tergeletak di samping tas Aris. Tanpa bicara, ia masuk ke dalam mobil SUV mewah itu dan membawanya pergi. Aris hanya bisa melongo, melihat kendaraan terakhirnya hilang ditelan debu. Kinanti kemudian menoleh ke arah operator ekskavator. Tembok terakhir, Pak. Ruang kerja pribadinya. Ekskavator itu bergerak maju. Ruang kerja yang di dalamnya masih ada rak buku kosong dan meja kayu jati itu dihantam dari samping. Kayu jati mahal itu patah jadi 2, tertimbun runtuhan atap baja ringan. Dengan itu, seluruh struktur bangunan telah rata dengan tanah. Selesai, ujar Kinanti pada pengacaranya, Baskara. Belum sepenuhnya, Kin, sahut Baskara sembari menunjuk ke arah jalan. Sebuah mobil polisi lainnya datang. Kali ini bukan untuk mengawal eksekusi, melainkan untuk melakukan penjemputan. Petugas polisi yang turun langsung menghampiri Aris. Saudara Aris, Anda kami panggil untuk pemeriksaan terkait laporan pemalsuan dokumen otentik dan penipuan administratif atas laporan saudari Kinanti Larasati. Anda harus ikut ke kantor sekarang. Aris tidak melawan. Ia tampak seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya. Saat borgol melingkar di pergelangan tangannya, ia menatap tumpukan puing yang dulu ia banggakan. Di bawah puing-puing itu, tergeletak sisa-sisa foto pernikahan mereka yang tertinggal di dalam rumah. Bingkainya pecah,
wajah mereka di foto itu tertutup debu semen. Aku mencintaimu, Qin dulu, bisik Aris saat digiring menuju mobil polisi. Cinta tidak memalsukan tanda tangan, Aris. Dan cinta tidak membangun istana dengan wanita lain di atas tanah istrinya sendiri. Balas Kinanti tanpa menoleh. Setelah mobil polisi itu pergi, Kinanti berdiri sendirian di tengah lahan luas yang kini kosong dan berantakan. Tembok-tembok itu memang sudah runtuh, namun ia merasa bebannya ikut runtuh bersamanya. Ia melihat ke sekeliling. Tetangga yang tadinya menonton mulai membubarkan diri dengan rasa ngeri sekaligus hormat pada ketegasan Kinanti. Ratna Dewi telah kehilangan uang dan harga dirinya di mata sosialita. Aris telah kehilangan rumah, karir, dan kebebasannya. Dan Kinanti? Ia masih memiliki tanah ini. Tanah yang subur, yang kini siap untuk ia tanami dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak akan pernah ia biarkan dicemari oleh pengkhianatan lagi. Dinding ruang pemeriksaan itu berwarna abu-abu kusam, dingin, dan lembab. Sangat kontras dengan dinding wallpaper sutra yang baru saja diruntuhkan kemarin malam. Aris duduk di sana, masih mengenakan kemeja yang sama, kini penuh noda debu dan keringat. Tidak ada lagi wangi parfum mahal, yang ada hanyalah bau kecemasan yang menyengat. Di depannya, seorang penyidik meletakkan tumpukan dokumen. Saudara Aris, kami sudah mengonfirmasi ke laboratorium forensik. Tanda tangan Saudari Kinanti pada dokumen persetujuan pembangunan dan pengalihan izin ini terbukti hasil pemindaian digital yang dipalsukan. Apa Anda masih ingin menyangkal? Aris menunduk. Suaranya hilang. Di ruangan itu, ia merasa sangat kecil. Pengacara yang ia hubungi tadi pagi, teman lama yang dulu sering ia traktir, bahkan tidak mau datang setelah tahu lawan mereka adalah Kinanti yang didukung bukti mutlak. Saya hanya ingin membangun masa depan, bisik Aris parau. Masa depan siapa? Masa depan Anda dengan Saudari Ratna Dewi? Tanya penyidik itu telak. Kami juga menerima laporan dari pihak bank terkait penipuan agunan. Anda menjaminkan bangunan ilegal di atas tanah yang bukan milik Anda. Itu masuk kategori penipuan berat. Sementara itu, di sebuah kantor pengacara di pusat kota, Kinanti duduk dengan tenang menyesap teh hangat. Di hadapannya, layar televisi menampilkan berita lokal tentang eksekusi rumah mewah ilegal di pinggiran kota. Nama Aris disebut sebagai tersangka utama pemalsuan dokumen. Pintu kantor terbuka, dan Baskara masuk membawa kabar terbaru. Qin, ada kejutan. Ratna Dewi baru saja merilis pernyataan melalui pengacaranya. Dia mengaku sebagai korban penipuan Aris. Dia bilang dia tidak tahu kalau tanah itu milikmu dan merasa ditipu oleh Aris yang mengaku sebagai pemilik lahan tunggal. Dia mencuci tangan sebersih-bersihnya. Kinanti tersenyum sinis. Sudah kuduga. Wanita seperti Ratna tidak akan mau tenggelam bersama kapal yang bocor. Dia akan mengorbankan Aris untuk menyelamatkan nama baik bisnisnya. Tapi itu justru memperberat posisi Aris, lanjut Baskara. Dengan pernyataan Ratna, Aris kini berdiri sendirian menghadapi tuntutan pidana tanpa dukungan finansial sedikit pun. Dia sekarang berada di titik nadir. Sore harinya, Kinanti memutuskan untuk mendatangi kantor polisi. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk menutup bab ini sepenuhnya. Ia diizinkan bertemu Aris di ruang kunjungan yang dibatasi jeruji besi. Saat Aris muncul, Kinanti hampir tidak mengenalinya. Pria itu tampak 10 tahun lebih tua. Matanya cekung dan rambutnya berantakan. Qin, kamu datang? Kamu mau mencabut laporannya kan? Aris bertanya dengan suara penuh harap, tangannya gemetar memegang jeruji. Aku salah, Qin. Ratna mengkhianatiku. Dia mengambil semua mobil, memblokir uangku, bahkan dia bilang pada polisi kalau aku yang menipunya. Tolong, Qin. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Kinanti menatap Aris dengan tatapan kosong. Aku datang bukan untuk menyelamatkanmu, Aris. Aku datang untuk memberikan ini.
Kinanti mengeluarkan sebuah map berisi salinan putusan pengadilan agama yang telah ia urus secara kilat melalui jalur darurat. Ini surat cerai kita. Kamu sudah menandatangani persetujuan secara otomatis karena pasal perzinahan dan tindak pidana yang kamu lakukan. Hari ini, secara hukum, kita bukan lagi suami istri. Aris merosot ke lantai sel. Kin, tolong, aku tidak punya apa-apa lagi. Di mana aku akan tinggal setelah keluar dari sini nanti? Itu bukan urusanku lagi, Aris, jawab Kinanti dingin. Dulu aku memberikanmu rumah, hati, dan masa depanku. Kamu memilih untuk meruntuhkannya demi kenyamanan sesaat dari wanita yang umurnya 2 kali lipat dariku. Sekarang, nikmati kenyamanan di dalam sel ini. Mungkin di sini kamu bisa belajar bahwa uang gundik tidak bisa membeli hukum, dan pengkhianatan terhadap istri sah selalu ada harganya. Kinanti, jangan pergi, teriak Aris saat Kinanti berbalik. Aku mencintaimu. Aku hilaf. Kinanti berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Hilaf itu satu kali. Aris, membangun rumah di atas tanah istri dengan uang gundik itu adalah rencana. Dan rencana itu baru saja selesai aku eksekusi. Kinanti melangkah keluar dari kantor polisi dengan langkah ringan. Di luar, hujan turun rintik-rintik, seolah membasuh sisa-sisa debu bangunan yang masih menempel di sepatunya. Ia melihat Ratna Dewi dari kejauhan, masuk ke dalam mobilnya dengan terburu-buru untuk menghindari wartawan. Wanita itu mungkin bebas dari penjara, tapi reputasinya sebagai pencuri suami sudah hancur di kalangan kelas atas. Tidak ada lagi pintu yang terbuka untuknya. Kinanti masuk ke dalam mobilnya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam. Rasa sesak yang menyiksanya selama berbulan-bulan kini telah hilang. Aris akan mendekam di penjara untuk waktu yang cukup lama, dan Ratna akan hidup dalam pengasingan sosial. 1 bab selesai, gumam Kinanti. Ia menyalakan mesin mobilnya dan berkendara menuju lahan kosong miliknya. Lahan yang kini sudah rata, bersih, dan siap untuk babak baru. 6 bulan telah berlalu sejak suara dentuman ekskavator itu meratakan istana pengkhianatan Aris. Lahan di Jalan Melati nomor 45 itu kini tidak lagi dipenuhi puing dan debu semen. Kinanti berdiri di tengah lahan tersebut, menghirup aroma tanah basah setelah hujan pagi. Tidak ada lagi sisa-sisa tembok mewah atau marmer mahal. Semuanya telah benar-benar bersih. Pagi ini, Kinanti tidak lagi mengenakan pakaian kerja yang kaku. Ia mengenakan celana jeans nyaman dan kemeja putih, dengan rambut yang dipotong pendek sebahu, sebuah simbol transformasi diri. Di hadapannya, beberapa pekerja sedang memasang papan pengumuman besar di pinggir jalan. Papan itu bertuliskan, di sini akan dibangun, Gria Kinanti, Rumah Amanu Pusat Rehabilitasi Hukum bagi perempuan korban kekerasan dan ketidakadilan. Kinanti memutuskan untuk tidak menjual tanah itu. Baginya, tanah ini terlalu berharga untuk sekadar dijadikan uang. Ia ingin mengubah tempat yang dulunya menjadi simbol pengkhianatan ini menjadi tempat perlindungan bagi wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa. Mereka yang tidak mengerti hukum, yang hartanya dirampas suami, atau yang dikhianati dan dibuang begitu saja. Bu Kinanti, arsiteknya sudah datang, panggil seorang staf. Kinanti tersenyum. Arsitek yang ia pilih adalah seorang wanita muda berbakat yang memiliki visi yang sama, membangun tanpa harus menghancurkan harga diri orang lain. Mereka mulai membentangkan cetak biru bangunan di atas kap mobil. Kita akan buat konsep terbuka, Bu. Banyak taman dan ruang hijau. Kita ingin setiap wanita yang datang ke sini merasa bahwa hidup mereka bisa tumbuh kembali, sekeras apapun luka yang mereka alami sebelumnya, jelas sang arsitek. Bagus. Saya ingin ada satu sudut kecil di taman depan, ujar Kinanti sambil menunjuk ke titik di mana dulu pilar utama rumah Aris berdiri. Letakkan sebuah monumen kecil di sana. Bukan untuk mengenang kesedihan, tapi sebagai pengingat bahwa fondasi terkuat dalam hidup adalah kejujuran, bukan harta. Di sisi lain kota,
Kehidupan terus berjalan dengan cara yang berbeda bagi para pengkhianat. Aris mendekam di balik jeruji besi, menjalani tahun pertamanya dari vonis 4 tahun penjara. Tanpa uang sepeser pun, ia menjadi pesakitan yang terlupakan. Kabar terakhir yang didengar Kinanti, Aris sering terlibat masalah di penjara karena mentalnya yang belum bisa menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi kontraktor sukses. Ia tidak pernah dijenguk oleh siapapun. Ratna Dewi benar-benar menghapusnya dari sejarah hidupnya. Sementara itu, Ratna Dewi sendiri harus menghadapi kenyataan pahit. Skandal, Bunda dan Brondong, itu menghancurkan bisnis grosirnya. Pelanggan setianya yang mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga merasa jijik dan memboikot tokonya. PT Ratna Perkasa mulai goyah, dan wanita itu terpaksa menjual sebagian besar asetnya untuk menutup utang dan membayar pengacara demi menghindari jeratan hukum yang lebih dalam. Ia kini hidup di sebuah rumah kecil di luar kota, jauh dari gemerlap sosialita yang dulu menjadi dunianya. Sore harinya, Kinanti mengunjungi makam ayahnya. Ia meletakkan seikat bunga sedap malam di atas pusara pria yang memberinya tanah tersebut. "Ayah, tanah pemberianmu sudah bersih sekarang," bisik Kinanti. "Maaf sempat aku biarkan dikotori oleh orang yang salah." Tapi janji Kinanti, di atas tanah itu akan lahir kebaikan-kebaikan baru. Kinanti tidak lagi menangis karena kehilangan pria itu. Kinanti justru bersyukur karena melalui dia, Kinanti menemukan kekuatan yang tidak pernah Kinanti sangka sebelumnya. Telepon genggam Kinanti bergetar. Sebuah pesan dari Baskara masuk. "Kin, berkas yayasan, Gria Kinanti, sudah disahkan oleh Kemenkumham. Kita resmi beroperasi bulan depan. Selamat, kamu benar-benar telah meratakan masa lalu dan membangun masa depan." Kinanti menutup matanya sejenak, merasakan hembusan angin sore yang sejuk. Ia teringat kembali malam hari jadi pernikahan kelimanya, malam yang dulu ia pikir sebagai kiamat bagi hidupnya. Ternyata, malam itu adalah fajar yang sebenarnya. Ia melangkah keluar dari area pemakaman dengan langkah mantap. Hidupnya kini bukan lagi tentang menjadi istri sah yang hanya menunggu di rumah, melainkan tentang menjadi wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki kuasa penuh atas dunianya, dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Istana dari pasir dan kebohongan itu memang telah rata dengan tanah. Namun di atas bekas reruntuhannya, kini tumbuh bunga-bunga harapan yang jauh lebih indah dan abadi. Tamat.